Sinetron unggulan Anak Langit rupanya tidak hanya menyajikan cerita yang berbeda, sebab di balik semua itu banyak kisah menarik yang melatari para pemainnya. Lihat saja Angga Putra yang memiliki perjalanan hidup yang tidak biasa. Mampu berakting dengan baik serta kini dikenal secara luas sebagai selebriti, Angga Putra memiliki kisah di balik suksesnya. Pasalnya, dulu sebelum berkiprah di dunia akting, Angga adalah mantan tukang parkir di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Kehidupan gue pribadi yang dulu sama yang sekarang ya pasti jauh berbeda karena gue dulu cuman seorang tukang parkir dan kehidupan gue memang hidup di dunia yang gemerlap, benar-benar yang berani, yang berkuasa. Patah kan ada ya seperti itu dan gue pernah ngejalanin hidup seperti itu. Dan sekarang ketika gue terjun di dunia entertain, gue benar-benar harus yang namanya nurunin mental gue, terus yang tadinya gue gampang emosional, sekarang gue harus nurunin emosional gue harus ramah juga sama orang. Yang tadinya hal yang gak pernah gue lakuin, sekarang berbalik semuanya dan gue harus ngelakuin itu. Perjuangan Angga Putra mewujudkan mimpinya menjadi pemain sinetron memang tidak mudah. Jauh sebelum menjadi tukang parkir, ia juga pernah ikut-ikutan syuting menjadi figuran yang rupanya memiliki kisah yang menyedihkan. Sedih banget deh itu, di calling jam 10 pagi baru detek jam 11 malam dan itu cuma numpang lewat doang, dibayar cuma 25.000. Kita pulang dari Depok kena tilang dan honor pertama gue bukan buat orang tua tapi buat bayar tilang. Untuk pertama kali terjun ke dunia akting sih bokap ya, dan gue juga nggak ada turunan sama sekali di dunia kayak ginian, dan bokap memang udah ngejerumusin gue untuk yaudah ini dunia loh. Lantas, seperti apa saat Angga ditantang oleh Gerald untuk bisa adu balap menggunakan motor Vespa? Benarkah bisa kembali membawa motor Vespa mengingatkan Angga akan motor Vespanya zaman dulu? Karena ini kebetulan ada 2 motor, tapi kita 3 orang. Sekarang gue tantangin kalau lo berdua, cepet-cepetan. Cepet-cepetan, siapa yang... Selamar gitu. Sebelum memulai, sebelum berkendara, pastikan kalau dia pakai helm, ya kan? Pakai helm, terus ada spion juga. Tapi ini berhubung Vespa klasik, jadi bebas. Mau pakai apa juga bebas dia, nggak pakai dia bebas. Sok, Kita start dari sana ya. start dari sana. Wah kan? Apa gue bilang? Hah? Namanya pembalap udah pasti menang. Gue dulu punya Vespa, kangen Vespa. Nah ada Vespa gue pinjem dulu karena ini nggak kepake, gue kangen banget naik Vespa. Ya udahlah, sekarang gue lagi nikmatin Vespa ini dulu. Nyesel, gue akui penyesalan gue dulu gue jual Vespa gue karena gue kepepet butuh duit sampai gue jual Vespa. Ya udah akhirnya sekarang gue nggak punya Vespa. Berbeda dengan Angga Putra, kisah yang dijalani Cesar Hito terasa lebih menyenangkan. Menjadi salah satu pemeran penting di sinetron Anak Langit, Hito mewarisi bakat akting ayahnya yang seorang bintang iklan. Bahkan sejak kanak-kanak, ia juga sudah bermimpi bisa mengikuti jejak popularitas sang ayah. Dari kecil juga pengen bisa gitu niruin kayak dia, kemana-mana ngintilin papa, kerja ngintilin kemana-mana tuh selalu nempelok lah. Terus papa juga dulu emang basicnya dia emang talent iklan. Kalau acting kan dia nggak terjun di acting ya, cuma ya pasti gimmick-gimmick gerakan orang-orang iklan, ekspresi-ekspresi belajar dari dia juga. Tapi emang beda zaman juga kan, beda zaman. Jadi zaman iklan di tahunnya papa sama di tahunnya aku jelas beda. Tapi yang penting ini basic-basicnya pasti diajarin lah. Cara pede-pedenya depan kamera gitu-gitu. Seenggaknya bisa nerusin apa yang dulu papa pernah lakuin lewat karirnya dia di iklan, yang bisa mungkin ngidupin keluarga juga. Dan dengan pekerjaan yang sama sekarang aku ya nerusin apa yang papa udah lakuin dulu gitu. Tapi begitulah, meski memiliki ayah seorang bintang iklan, tak lantas membuat jalan karir Hito mudah. Ia bahkan pernah ikutan syuting sang ayah, meski tak pernah diambil gambarnya. Tumbuh menjadi remaja tampan bukan berarti bisa begitu saja Hito masuk ke dunia entertain, sebab ayahnya menghendaki ia merampungkan kuliahnya. Ya, itu dapat gelar SE sekarang, itu yang dicita-citakan kan. Dulu sempat nunggak setahun karena ngejar sinetron
ayah mengapa aku berbeda. Sekarang sudah selesai. Kesempatan dia lagi ikutan iklan, aku pengen banget bisa ikut bareng gitu syuting sama dia, ngikutin gaya-gayanya dia. Tapi itu kamera yang cover muka dia, aku tuh di bawahnya gitu, nggak di record gitulah. Pasca ditangkap karena menggunakan sabu, Ridho Roma ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Jakarta Barat. Selama 20 hari ke depan ia akan menjalani masa tahanan sebelum penyidik mengabulkan permintaan keluarga untuk rehabilitasi. Sementara itu dari kisah lain, seperti apa reaksi Ernest Prakasa yang masuk nominasi Iboma 2017 untuk banyak kategori?